Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian baik, saya kurang baik. Baik. Biasa batuk pilek. Udah pada siap belajar semuanya? Coba cek dulu kerapihan semuanya, mulai dari baju. Masih ada sampah di bawahnya. Setelah sekian lama akhirnya mencoba lab yang baru. Udah, ready semua? Sus, udah siap sus? Oke, handphonenya simpan dulu. Semuanya disimpan dulu kecuali di komputernya. Udah siap semua? Siap. Mari kita belajar. Pelajaran apa ini? Bisi lupa. Apalagi Pak Yopik dulu udah tilu pelajaran. Ya kan? Bisa selesai. Penataan produk ke saya. PKKWU ke saya. Indah. Gak bosan kalian ikut coba saya? Lumayan. Lumayan. Oke, kalau udah siap, Jack, tolong pimpin doa. Sebelum mengawali aktivitas, maka baiknya doa dalam hati mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya. Pertama, Adam Yoga Januar. Ada Japi? Agung Gumilar. Ahmad Jainuddin. Andi. Ani Satri Suburi. Aulia Nur Suci. Bayu Nugraha. Deli. Sakit. Delon. Hadir. Fris. Ini mau keluar. Gina. Irma Najwa. Isma. Rizky Maulana. Sering banget Rizky apa? Gigi Firmansyah ada. Mulyani keluar. Putri Oktavia Nur Aziza. Rafli sakit izin kalau Pak. Resta. Riza Indra Hartono. Rosa Artavia. Rus Wandi. Sakit. Siti Irma Mariam. Susi lawan. Terakhir Wanda Armelia. Oke, berarti yang hadir ada 1, 2, 3, 4 orang. 3 sakit, 1 out. Berdoa udah, di absen udah. Sekarang saatnya saya mau bertanya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa?
buat website apa? Website bisnis. E-commerce. Ya. Nah itu. Terus ada lagi materinya? Sebelum dari website bisnis kita belajar apa? Lupa. Ini yang sosial media ini. Oh iya. Yang pakai apa? Pakai Instagram, Facebook, TikTok. Terus? Oh iya, dalam pakai Twitter ya? Ada kalian kan? Terus? Kemarin yang presentasi pakai Instagram siapa? Semuanya presentasi ya? Ya. Habis itu kita nyobain pakai yang Facebook juga kan? Ya. Ya, sip. Berarti udah pada bisa? Sekarang biar orang atau pembeli itu makin percaya kalau misalkan kalian jualannya nggak cuma bohong kan, ditambahkan dengan pemasaran menggunakan situs mobile. Kemarin kalian udah punya webnya kan? Nah, sekarang kita buat web pakai komputer dulu, tapi bisa dioptimalisasi nanti pakai handphone kalian. Jadi bisa suatu ketika kalian butuh tinggal buka handphone, terus install Blogger. Nah, nanti di situ kalian tinggal edit sepuasnya website kalian. Jadi website kalian punya dua nanti. Kalau yang kemarin kan mau nggak mau kalian harus punya hosting lagi, harus bayar. Nah kalau ini nggak bisa, udah di hostingin sama Google. Jadi kalian udah tinggal langsung ketik apa namanya blogspot.com, tinggal enter, udah langsung keluar. Oke, paham? Oke. Ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pengertian dari pemasaran melalui perangkat mobile. Tahu mobile kan? Bukan yang roda 4, bukan? Iya. Kalau misalkan ini merupakan bahasa Indonesia-nya mah nggak ada main. Phone itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya itu Jawa. Bergaul. Oke, yang kedua kalian harus bisa menganalisis cara membuat website pemasaran menggunakan template blogspot pada perangkat mobile. Jadi ini awalnya silakan pakai komputer dulu buat pertemuan berikutnya, buat nambah-nambahin, buat editing berikutnya silakan pakai handphone. Jadi saya harapkan mulai dari hari ini silakan kalian download aplikasi Blogger di handphone kalian masing-masing. Sip. Terakhir, membuat website pemasaran menggunakan template dan blogspot pada perangkat mobile. Masalahnya cara pengajaran dilakukan adalah Oke, seperti biasa. Untuk memulainya, kalian diwajibkan melihat video dulu. Silakan dipahami videonya. Habis itu LKPD-nya sudah saya berikan di Google Classroom. Siap? Ingat, harus saya tanya ya yang ini ya. Jadi tolong diperhatikan. masalahnya cara pengajaran dilakukan adalah tentukan dulu channel atau link konten yang akan digunakan. Untuk misalnya klik pada channel yang bisa digunakan sebagai contoh ada media sosial, ada aplikasi marketing, sampai website dan sebagainya. Nah, cara paling praktis teman-teman bisa menggunakan media yang dekat dengan teman-teman, misalnya WhatsApp atau Instagram atau TikTok.
Jadi bisa pilih dulu satu channel atau media yang kira-kira bisa menggunakan segera dan bisa main di sana. Dan kalau sudah, langkah kedua yang bisa dilakukan adalah siapkan media pemasarannya. Contoh misalkan kita memutuskan untuk menggunakan Instagram, maka langkah berikutnya adalah buatlah profil di Instagram. Contoh seperti kalau profil Instagram ini, dan ini profil ini akan kita update dengan berbagai konten. Promosi dari Instagram biasa ataupun hal yang kita lakukan. Nah, sebagai contoh di akun Instagram itu kita bisa buat berbagai posting atau story yang menampilkan ada yang kita jual. Jadi bisa menampilkan penawaran di sana. Lebih detail untuk cara cara penjualan di Instagram bisa kamu tonton link ini ada di deskripsi ini. Nah, kalau yang ketiga adalah setelah kamu membuat media yang akan digunakan, maka hadirkan konten dan kelola media tersebut dengan konsisten. Sebagai contoh, kalau sudah memutuskan untuk menggunakan Instagram, maka hadirkan konsisten Instagram itu secara reguler. Misalkan setiap 2 hari sekali atau setiap minggu sekali dan sebagainya. Contoh di salah satu akun Instagram yang saya kelola, di situ kita mungkin upload setiap hari itu story atau postingan. Nah, contoh lain misalkan kalau kamu menggunakan WhatsApp misalnya, kamu juga bisa gunakan status yang ada di WhatsApp tersebut, bisa buat posting-posting yang sifatnya mempromosikan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Kalau misalkan buat di mana ini konten yang bagus di sosial media, kamu bisa gunakan aplikasi apa? Sosial media dengan sangat mudah dan gratis. Kamu bisa tonton dan pelajari video yang saya share di deskripsi. Publish online secara tinggal membantu dikasih konten secara berkelanjutan. Tadi kita sudah mulai posting konten nih. Lama-lama posting ini secara berkelanjutan. Misalkan kamu buat jadwal rutin setiap minggu atau setiap 2 hari sekali. Tujuannya supaya konten kita terambah dan juga bisa membangun interaksi dengan audiens kita. Langkah kelima yang bisa kamu lakukan adalah membangun interaksi dan terus promosi. Jadi tadi udah mulai bikin konten, misalnya maka berikutnya adalah bangun interaksi dan terus promosikan produk jasa kamu. Nah, kalau langkah-langkah ini kamu lakukan secara konsisten, perlahan-lahan pasti progresnya akan terlihat dan setelah makin berkembang, kamu bisa coba kembangkan dengan cara-cara pemasaran yang lain. Misalnya bisa gimana? Siapa yang mau menanggapi video yang berbeda? Anak-anak? Atau bos saya dulu? Oke, baik. Jadi Pak yang lihat dari video itu kita harus seenggaknya misalkan kan di video itu di Instagram kita harus fokus ke Instagramnya, cara kita ngepost barangnya di 2 hari sekali atau 1 minggu sekali. Jadi Sip, ada lagi? Intinya sih sama ya. Kalau misalkan kalian mau berjualan, entah pakai platform apapun, kalian harus konsisten bikin promosinya. Entah itu sehari 3 kali, kayak minum obat, atau seminggu sekali. Kayak misalkan YouTuber, dia ketika nge-branding dirinya, mau nggak mau itu sekitar seminggu ada yang 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang seminggu sekali. Atau kayak Agung Hapsah, sepengennya dia. Tapi kalau misalkan Agung Hapsah sekali dia bikin dia langsung boom, kan? Sekali dia bikin ya, sekali dia bikin pasti banyak orang followersnya yang nonton. Tapi kan apa tuh dia? Jadi kita nonton dulu yang lain. Nah, kalau misalkan buat jualan juga sama, mau nggak mau setiap hari kalian harus bikin postingan setiap hari, oke? Tapi terserah kalian. Kalau misalkan otak kalian lagi lelah, bikin tiap hari bisa dibikin seminggu 3 kali, biar ada waktu buat istirahat. Gitu. Itu yang harus para tim marketing pikirkan, apalagi sosial media marketing bagian dari situ. Kalian semua harus memikirkan kapan timeline buat memposting dan apa aja yang mau diposting. Nah, itu di Instagram.
Sekarang kita kan bakalan belajar mengenai mobile marketing. Kan di Instagram bisa tuh pakai upload tiap hari ya, pakai Instagram. Tapi kalau misalkan di web yang kemarin ya, yang kalian bikin, bisa nggak tiap hari kalian bikin? Bisa. Dengan cara kalian harus bawa laptop kemana-mana. Ya. Berat? Berat. Yang kedua pasti nggak fleksibel. Ya, meskipun laptop dibuat untuk fleksibel dan dibawa kemana-mana. Tapi kan rata-rata nggak semua orang bisa buka laptop. Ada kereta lagi buka laptop tiba-tiba ada mas perisi, duduk mas, kan enggak. Jadi kalau misalkan kalian lagi meeting di cafe, kalian lagi buka laptop, tapi kan lagi meeting, ya. Setelah meeting selesai, kalian harus ke meeting selanjutnya. Apa bisa kayak gitu? Bikin konten? Nah, makanya dibuatlah mobile marketing. Jadi mau nggak mau kalian pakai handphone kalian. Kan ini bisa disatukan. Lagi misalkan di kereta sambil nunggu kereta bisa bikin konten. Makanya handphone sekarang kalau yang high end itu kan enak banget. Ada yang kayak Galaxy, yang Note itu kan udah ada pensilnya. Atau nggak beli tablet? Bisa? Bisa. Bikin blog? Bisa. Website aja bisa. Kalau misalkan kalian mau, kan tinggal kalau misalkan blognya udah punya, kalian semua tinggal memanage blog tersebut sama si webnya. Ya, sama kayak tadi kembali. Kalian mau posting postingannya berapa hari sekali? Seminggu sekali kah? Atau setiap hari? Itu pilihan. Cik, saya mau nanya. Menurut kalian, kalau di dunia sekarang penting nggak sih mobile marketing? Kenapa? Kenapa nggak pakai komputer? Kenapa harus mobile? Rata-rata setiap orang Pak sekarang udah tergantung pada gadget Pak, kemana-mana harus kemana-mana bawa HP, kemana-mana bawa HP gitu. Selain itu, selain ketergantungan sama handphone, ada lagi? Kenapa harus pakai ini? Cik, saya mau tanya dulu. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, saya pengen kalian jawab dulu. Kenapa sih mobile marketing ini penting banget? Mudah. Ada lagi? Praktis, jelas. Karena nggak usah buka, nggak usah bawa tas, tinggal bawa pouch gitu doang juga udah bisa. Kekurangannya apa kalau mobile marketing? Harus ada internet ya. Zaman sekarang butuh banget yang namanya internet. Terus ada lagi? Kekurangannya? Baterai. Tapi sekarang kan udah mulai banyak tuh pabrikan-pabrikan handphone yang bikin baterainya gede banget. Ya kan, kayak punya Nisa misalkan udah 3000 sekian. Terus punya Agung handphonenya baterainya udah 5000 misalkan. Gitu. Cuman rata-rata pemakaian meskipun 3000 5000 kalau misalkan pakai buat kalian konten, bikin konten apapun, bikin video lah, bikin postingan di Instagram lah, mau gak mau paling cuma kepake 1 sampai 4 jam paling banyak. Ya, hampir ada yang melebihi laptop, tapi ada juga yang jauh kurang dari laptop. Contohnya iPhone. Siapa yang nggak tahu performa iPhone ya kan? Ya. Kalian tahu performa iPhone kan? Ya. Dipakai buat ngedit apapun, itu pasti bisa. Kecuali iPhone 5, iPhone 4 gitu ya. Beda zaman. Tapi yang bisa pasti bisa.
Terus kalau misalkan mau dipakai buat ngedit gambar dan lain-lain, itu juga pasti bisa. Cuman kurangnya satu, baterai. Kalian paling maksimal bisa, kalau misalkan masih baru ya, itu di antara 1 sampai 3 jam doang buat bikin konten. 3 jam nyetik video baru berapa menit set udah habis. Itu sih kekurangannya. Cuman kan udah mulai, iPhone pun sekarang udah ada MagSafe ini buat yang iPhone 14. Jadi ketika kalian butuh tinggal masukin ke kantongnya, iPhone nanti ngecas sendiri. Teknologi baru. Nggak usah. Kalau butuh bikin konten nggak usah pakai yang mahal-mahal dulu. Next, kita lanjut. Baca. Baca. Mat, bacain Mat. Mobile marketing adalah seperangkat praktek pemasaran yang memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi dan terlibat dengan audiens mereka secara interaktif dan relevan melalui perangkat mobile atau jaringan nirkabel. Sip. Yang berikutnya. Baca. Menurut Pradiati Nityas 2021, mobil marketing atau pemasaran seluler adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan seperangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS, media sosial, dan aplikasi sejarah mobile marketing. Kita harusnya ke bawah. Belum diedit. Oke. Jadi Pak, mobile marketing itu apa? Intinya tetap memasarkan sebuah barang tapi pakai perangkat seluler. Entah itu handphone, entah itu tablet. Tablet juga masuknya masih seluler ya, meskipun layarnya segede gaban. Tablet paling gede berapa inci sih? Kalau nggak salah ada iPad itu teh sampai 10 inci. Segede, tahu zaman dulu ada TV yang agak kecil yang bisa dibawa kemana-mana tuh. Nah itu di 10 inci tuh, segede gitu lumayan. Tapi dipakai buat ngedit apapun kan lebih enak. Kalau misalkan layarnya lebih luas, makanya kenapa sekarang pabrikan handphone rata-rata bikin layar lebih besar daripada yang tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Ya. Dulu mah 4 inch, 4,7, terus naik lagi jadi 5, sekarang jadi paling gede itu 6,1 kalau nggak salah. Kalau udah masuk ke 7 inch itu udah masuk ke ranahnya tablet, ya kan? Ya. Kenapa? Tahu nggak? Biar lebih mudah, benar. Balik lagi ke kebutuhan orang. Sekarang zaman dulu orang cuma butuh buat chattingan, SMS, telepon sama MMS paling. Tahu bedanya SMS sama MMS? Nggak tahu? MMS itu multimedia. Saya lupa pokoknya. Bedanya kalau SMS itu kan cuman pesan biasa, cuman ketikan doang, kayak Twitter lah zaman sekarang. Kalau MMS itu kalian udah bisa ngirim gambar, udah bisa ngirim lagu, udah bisa ngirim apapun file-file, bentuk file itu pakainya MMS. Kayak apa tuh namanya? Kalau ada yang pakai iPhone, SMS-nya iPhone sekarang itu udah bisa MMS sistemnya. Jadi dia udah bisa ngirim foto, bisa ngirim video. Coba handphone kalian juga yang Android juga pasti bisa ada di pesan. Itu bisa kalian attach file-file di situ. Cobain. Tapi itu pakai data, sama kayak
pakai WhatsApp. Jadi ya sebatas buat nyobain dulu. Cobain aja. Cobain aja dulu. Nah, nih tadi kan ada tulisan sejarah mobile marketing. Pindah ke sini. Salah edit tadi tuh. Cari ke edit bener ya. Oke, sejarah mobile marketing. Yang pertama, zaman dulu marketing itu dikirim cuma lewat SMS. Zaman dulu ya. Pernah dulu dapat pesan? Nggak mungkin sih kalian yang kejamanan SMS. Dulu setiap provider itu pasti ngirim message kan. Pernah kalian dapat message dari XL kalau misalkan kuota kalian mau habis? Terus ada promo-promo kan? Iya. Siapa yang dari XL misalkan gitu. Buat habis. Apa namanya? Mereka tahu mau habis tanggal yang udah mau habis langsung dicek udah mau habis ya nih saya kasih penawaran terbaik. Tapi nggak pernah kita balas pak. Iya memang juga. kan itu cuma satu one way doang. Kayak email juga ada yang emailnya nggak bisa di reply kan? Ada tulisannya no reply. Nah itu biasanya email yang nggak bisa dibalas. Lanjut dari SMS next ke MMS. Ini zaman HP Nokia udah mulai ada kameranya. Sebelum Android, kalian mungkin tidak kejamanan angkatan kalian. Zaman dulu ada handphone cuma bisa kamera doang. Udah ada kameranya, ya Nokia zaman dulu. Kejamanan kalian? Enggak kan? Kalian udah langsung Android kan? Enggak? Iya. Pakai pernah? BlackBerry sebelum BlackBerry. Asia, Perintau. Mito, itu kan zaman-zamannya handphone Cina lagi gila-gilanya. Sip. Nah, di situ kalian udah mulai bisa MMS. Sebelum ada Mito. Kalian udah mulai bisa MMS, soalnya udah basisnya udah Java. Ketika udah Java, dia udah bisa menjalankan aplikasi internet. Mulai dari web kayak gini, dia udah bisa dipakai buat browsing dan lain-lain. Next, ada game mobile marketing. Di handphone zaman dulu itu udah mulai ada game-game rame tuh. Zaman kalau dulu ada handphone yang paling saya pengen dari Nokia namanya Engage itu bentuknya udah kayak PSP tapi handphone. Wah itu game-gamenya udah game-game luar biasa lah zaman dulu. Kayak udah bisa jalanin GTA di handphone zaman dulu. Tapi ya GTA-nya GTA handphone bukan GTA yang zaman sekarang. Next, langsung ke mobile web marketing. Udah mulai ada nih Android, iPhone dan BlackBerry. Udah kayak gitu kan, udah mulai bisa buka web. Nah, ketika kalian udah mulai ada BlackBerry, udah mulai Android, itu kan marketingnya udah langsung berpindah. Pasti ngirimnya link. Ya nggak? Ya. Pernah kan dikirimin tiba-tiba link apa gitu buat ke dapat promosi apa, buka link ini. Tahunya pas dibuka data kalian diambil semua. Isi betul. Nah, setelah itu ada juga pemasaran via Bluetooth dan infrared. Tapi jarang ada banget ini mah. Ini mah untuk beberapa kalangan doang. Soalnya zaman saya dulu ngebagi file itu pakainya Bluetooth atau infrared. Mungkin kalian nggak akan kejamanan. Bukan nggak akan ya, emang tidak. Yang terakhir sekarang pakai QR atau Quick Response. Kemanapun kalian sekarang udah nggak perlu bawa ATM. ATM sekarang simpan aja di rumah di sini lah. Sekarang udah bisa pakai mobile. Kalian tinggal buka aplikasi M-Banking, tinggal datang ke ATM, ngambil, udah. Jadi ATM kalian bakalan aman. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kalian butuh belanja,
pakai OVO, pakai GoPay, pakai apa, sekarang tinggal scan. Yang penting kalian punya saldonya. Ya kan? Ya. Itu zaman sekarang. Tuh perkembangan sejarahnya. Kalau misalkan di Indonesia sih kalau nggak salah SMS itu dimulai dari tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah. Soalnya di bawah tahun 2000 itu saya pernah ngalamin yang namanya pager. Bentuknya kotak kecil, cuma bisa ngetik berapa tulisan gitu. Pacar. Kalian nggak akan bisa mulai. Tapi kalau misalkan masih ada, wah itu bagus banget. Klasik. Nah, tadi kan saya nanya kalian, apa perbedaan kalau misalkan pakai handphone sama pakai komputer? Komputer kan seluler, baterai, album. Yang pertama, ukurannya kecil. Oke, handphone itu masuk ke ukuran yang kecil. Segede-gedenya ukuran handphone, paling segede apa sih? 6,1 inch kan, nggak akan lebih. Ya. Paling gede 6,5 kan, udah 6,9 itu udah masuk ke ranahnya tablet. Jadi masuk ke ukuran yang kecil. Kedua, memorinya terbatas. Meskipun sekarang udah banyak handphone yang sampai 1 tera, Ya. tapi hanya bisa dipakai paling cuma berapanya doang. Ya, itu juga baru sekarang. Kalau zaman dulu kan memorinya sangat terbatas. Handphone kalian deh paling cuma berapa sih RAM-nya? Handphone saya aja RAM-nya cuma 1. Serius, handphone saya itu cuma 1 GB RAM. Aku 3. Udah ada yang 3 sekarang, ada yang 12, ada yang 16. Ngerian sekarang. Memori saya itu cuma 1 GB lah. RAM-nya ya, RAM random access memory itu cuma 1 GB. 1,5 kalau ada. Terus prosesnya yang terbatas. Ketika kalian buka satu tampilan berikutnya itu nggak bakalan bisa dibuka kalau di handphone. Ya, kalau di komputer kan bisa dibuka 2 tuh, kanan sama kiri. Pernah? Nah kayak gitu. Kalau di handphone nggak bisa. Paling atas sama bawah, itu pun jadinya kecil banget kan, karena layarnya udah sangat kecil. Oke, next, konsumsi daya yang rendah. Jadi aplikasi sekarang itu memungkinkan kalian buat bikin editing segala sesuatu buat konten kalian itu sangat lama dibikinnya. Jadi emang ngabisin daya baterai kalian tuh sedikit gitu. Tapi tetap aja kalau misalkan kalian pakai buat video callan, terus pakai buat Instagram, pokoknya yang banyak gerakannya itu pasti banyak banget nguras baterai kalian. Sip. Yang berikutnya, kuat dan dapat diandalkan. Kenapa kuat? Ya karena handphone bisa dipakai kapan saja. Dan selama kalian masih bisa pakai handphone itu, kenapa nggak pakai handphone itu dulu, nggak usah ganti dulu yang iPhone 14 misalkan udah keluar. Tenang dulu. Ketika iPhone 14 keluar, apa iPhone 13 sudah tidak bisa dipakai? Masih bisa kan? Jangankan iPhone 13, iPhone 7 aja masih bisa dipakai. Ya kan? Atau nggak Android, sekarang yang paling baru apa? Samsung Galaxy Flip. Kan yang keempat, apa Samsung Galaxy Flip yang pertama udah nggak bisa dipakai? Bisa. Masih bisa kan? Cuman ya memang agak tua secara, kan kalau misalkan nih, saya ngasih tahu buat kalian, kalau nanti buat kalian punya perusahaan masing-masing, amin. Kalian harus memperhitungkan akumulasi penyusutan dari semua gadget kalian. Makanya setiap tahun kan ada pergantian gadget. Nah, sama kayak komputer, kayak laptop itu juga ada masa waktunya. Kalau buat perusahaan, emang sih ketika perbaiki itu lebih murah. Tapi kalau misalkan diperbaikinya udah sampai 12 kali, 13 kali, bukankah lebih murah kalau misalkan kita beli baru? Lebih murah. Iya. Bisa masih dipakai full-fullan, baterainya bisa dipakai jam-jaman. Coba kalau misalkan udah diganti, paling kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam mati. Kalau nggak lagi dipakai ngehang, ya kan? Sama kayak Android.
sama kayak handphone saya, kalau misalnya lagi main apa misalnya, Main game. atau enggak lagi ngedit apa di handphone, suka kadang-kadang nge-lag, tok, mati langsung, terus nyala lagi. Itulah karena memorinya tadi yang terbatas. Nah, langsung nih. Oke, sebelum dimulai masuk ke blog, silakan kalian duduk secara berkelompok. Pakai aja satu komputernya, dipakai buat bikin blognya. Langsung kepada intinya. Oke, ready? Oke, lihat dulu ke sini. Sebelum kalian mulai, saya tunjukin dulu caranya. Pertama, kalian masuk dulu atau search dulu yang namanya blogger.com. Nah, ketika udah masuk, silakan kalian tinggal ngikutin aja login. Loginnya silakan pakai akun Gmail bisnis kalian. Nah, setelah itu silakan kalau misalkan udah masuk, silakan bikin nama webnya. Habis itu nama apa namanya tuh? Bisnis kalian. Kalau misalkan udah selesai, tinggal klik tema di sini. Kalau di komputer kalian masih pakai bahasa Indonesia, tulisannya tema. Kalau dalam bahasa Inggris beda. Beda. Nah, kalau silakan kalian tinggal cari aja template manapun yang kalian suka. Udah kayak gitu, tinggal bikin satu postingan dari sini. Contohnya kan Oke, kita bikin satu contoh postingan. Misalkan kita mau bikin tadi yang bakar ayam misalkan ya. Ya siapa sih? Jangan. Bosan. Muhammad Maca. Terus tinggal klik di sini. Kalian terserah mau search apa, mau posting apapun terserah. Kalau misalkan butuh gambar, kalian tinggal insertnya di sini. Ada insert image, ini gambarnya seperti ini. Tinggal klik, upload dari komputer, terus choose file, misalkan ini, upload, udah gitu klik select. Nah, sisanya kalian tinggal bikin artikel tentang bisnis kalian, tentang tips-tips apapun terserah. Oke, bikin postingan sebanyak mungkin, silakan kerjakan. Kalau misalkan kalian lihat di LKPD itu udah ada langkah-langkahnya, tinggal diikutin aja. Terus kalau misalkan nanti dikasih label di sini, kalian jualan apa? Jualan ayam bakar. Ini yang nggak usah, kasih locationnya pakai SMK kita aja. Terus tinggal bisa. Otomatis. Kita preview, nanti buat dilihat. Ini yang mau baca tapi lihat ayam. Kan udah ada alamat lokasinya di bawah. Sip. Kalau misalkan kalian waktu pertama awal-awal kita belajar tentang SEO kan? Ya. Terus belajar tentang kata kunci. Silakan kalian masukkan kata kuncinya. Pakai SMK aja. Oke?
silakan. Hah? Silakan kalian bikin belumnya satu kelompok satu dulu. Silakan yang tim yang lainnya. Dia yang apa nih? Ini mah kelompok buat kalian di mana. Ketika kalian searching, yang di searching ininya link. Sok, cobain. Yuk. Caranya udah saya share ya di WA. di WA, di apa tuh? GCR. Di GCR. Oh, GCR. Oh, GCR. Oh iya. So, ada bagian orang yang nyari gambarnya dulu. Ada yang mikirin nanti captionnya mau apa, silakan. Yang mana Pak? Ini mah tunggal. Aku. Nih. Pilih template yang paling bagus. Ingat ya, kalian bikin sekarang itu kalian harus berpikir enak buat dilihat di handphone. Kalau di blogspot itu udah otomatis. Coba cek. Oke, ada yang mau ditanyain? Misi apa komputernya ada yang nggak jalan? Oh itu. Yang 3 orang boleh dari Mana itu bisa di gagal dibuat berarti udah ada yang pakai. nanti
ganti. Ayam bakar. Ayam bakar Ayam bakar bersama. Bisa bersama. Ya, kalau baik. Postingan hujan. Udah di web. Di web Google Classroom. Oh. Ya memang kelompok yang oke. Masuk dengan Google Classroom sana. Masuk dengan Google Classroom. Oh, tadi kamar apa? Itu udah bayar? Apa? Ya. Terakan. Sekarang tinggal posting. Paling judul tadi saya apa teh? Jadi kata kunci ada di mana? Di sini nih, label. Jadi kalau gue sisain, misalkan ayam bakar, koma, bebek bakar, restoran Cina tuh, pakai koma ya, bisa di. Oh ini mah ya, make up. Pak, ya. Karena ada tempat ini sih. Dari Cimahi, bukan jam 4.39 sampai jam 4.38. Tulisannya apa tadi? Bukan disimpan itu, klik kanan. Enggak, di gambarnya itu. Ini tinggal di sana pilih aja save image. Nah ini kan disimpannya di download. Ada baik? Nah, tinggal scroll deh. Nah, di situ ada cara-caranya tanggal lain klik gambarnya yang mau dipakai. Nah itu klik kanan gambarnya, di gambar di tengah-tengah gambar. Klik kanan di sebelah kiri. Klik kanan ini. Tinggal save image as.
lokal ayam. KPD itu silakan diisi nanti sama kelompok yang ada kelompoknya orang nih. Ada yang 2 orang buat ngerjain itu, yang 3 orang nanti ngerjain yang itu. Biar apa? Lebih Kayaknya nanti bisa bisa kayak ayam goreng. Sambil iya, tapi tulisin nama kelompok. tinggal ada yang tahu dari Itu teh kalian mau orang lain bisa komentar apa enggak gitu. Hari itu biar teh enggak apa-apa tuh. Isi mau komentar yang katanya apa sih? Sekreatif mungkin. Yang penting menjual. Cik saya pengen harus pakai sebelum kalian uji kom. Tahu jika mau masih lama tahu nggak? Iya sih. Tahu perayaan. Terima kasih ini. Berarti masih lama ya? Yuhu. Ya tapi kan dari sekarang belajarnya. Oh iya, ini orang nenehan. French, tahu? Waduh, dari kesono ya. Udah itu deh. Nanti jauh dulu. Ya. Nah, kalau misalkan kalian nanti buat di handphone, kliknya yang itu yang handphone. Udah kayak gitu tinggal post tinggal aplikasikan. Jangan lupa ini labelnya. Label teh kata kunci biar kalian sampai nanti kata kunci. Kalian yang pertama kali buat. Pak, sudah kemarin kok kita main. Promosi ini kalian. Atau kalian mau bikin tips, bikin ayam bakar yang enak gimana? Nanti di bawahnya kalau misalkan kalian tidak mau capek, langsung saja datang deh. Mana? Banyak uji klinis. Kabar
Ini ada gambar tulisan gambar kan? Masukin upload. Tadi dia. Oh, ini tinggal kasih caption. Apa lagi? Bikin lagi postingannya. Yang banyak? Iya. 3 kan? Dan yang kemarin lagi? Balik lagi kan? Tadi. Salah, Allah. Iya. Terus ini publikasi. Satu. Hai. Bikin bisnis sendiri, bikin lapar sendiri. Si Jeffrey mana nah itu bisa. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jangan lupa per kelompok nanti kerjain yang LKPD 2-nya bisa lupa. Bapak bikin 3. Oh, bikin 3. Iya, 3 boleh. Cukup. 3 gua. Naon sih? Tadi kan disuruh bikin sini ya, link. Linknya tadi ya, yang ada blogspot.com ya. Bakar ayam. Nanti beresin aja dulu. Udah ini Pak. Kalau misalkan udah selesai, kasih kata-kata promosinya. Izin sambil cari nilai ya. Capek jadi ini. Yes. Apalagi jadi iklan ya. Nggak harus nanya. Ada? Jauh. Masuk Kan bakal berbeda. Nanti kayak di ruangan yang satu lagi. Saya di komen namanya. Wah, dingin. Ya. Masih panas. Masih panas.
Bisa sekarang berbicara dengan Ingat pas pertama kali kalian bikin jangan lupa tadi pas pertama kan bikin ada yang tulisannya .blogspot.com ada nggak? Pas ngetikin nama yang alamat URL, nah itu jangan sampai lupa soalnya itu dipakai buat nanti ngecek. Udah, kalau udah mau dipublish oh ya, publish dulu. ya diulang. Login Sam. Kalian kalau misalkan mau nyari ke sini kan itu barusan. Baik. Gambarnya dari apa? Kalau di publish itu dia masuknya ayam makan cimandi.blogspot.com. Kurang itu kan Di luar.
Oh, belum spot. Belum. Belum ya. Oke, nanti di komentar kalian tinggal lagi itu aja. Udah? Yang udah siapa yang mau presentasi? Lupa. Ada presentasi apa? Ada. Ya, ada semua. Semuanya udah presentasi. Wah, buatan kita tuh. ya. Oi. Potong ayam. Bikin postingan lagi aja. Satu lagi. Yang editor. Nah. Iya nyata ya. Bikin postingan lagi. Gampang kan? Gampang pakai ini apa? Bikin web kemarin? Ya, Ada apa? gampang ini. Hah? Kenapa? What? Ketika ada Kalau mau tambahin Instagram kalian boleh. Semuanya udah pada dipublish kan? Yang satu udah publish. Kalau sampai Bayu? Siap, sudah. Iya Kak. Apa jadi 3? Iya. Mama Macaya. Terus ada thrift shop apa namanya? Apa Pak? Yang thrift shop apa namanya? Thrift shop nama bisnisnya? Yang nama bisnisnya apa? Yung di gambar apa?
Iya, kemarin teh apa? Singkatan nama warga. Bukan? Apa namanya? Hari itu kan? Hari itu. Kau kerja jadi beban keingat. Mahal banget. Terus ini kita Mama maca, terus yang trip shop, terus bakar ayam. Yang kosmetik teh apa namanya? Make upin aja. Make upin. Terakhir, siapa yang belum? Bayu? Lanjut sama Oke, lihat depan sini. Kita spin buat presentasinya. Ini Pak. Semoga satu dulu Abi. Udah ada ya? Mama Maca. Yang trip shop tuh punyanya Agung. Terus bakar ayam, make upin sama tim shop ayam masuk. Udah kan? Cuma 5 kelompok. Iya. Sebagai api Allah pertama. Yang pertama. Sebagai api Allah. God. Lebih bisa. Yang pertama make upin. Lebih. Make upin. Make upin. Make upin. Make upin. Itu deh. Make upin. Oke, yang kedua. Semoga putranya. Oh, bisa. Enggak. Bakar ayam. Yang kedua bakar ayam. Ini semoga terakhir ya Allah. Terakhir. Yang ketiga Bisa. trip shop. Ini sudah terakhir ya Allah. Sudah terakhir. Mama Maca. Mama Ya. Mama Caca. Mama Ocha. Mama Maca. Terakhir Wak Bisa. Dapat ini lombaan. Terakhir jadi kayak ini. Terakhir jadi kayak ini. Nanti teknisnya ketika kalian presentasi satu orang datang ke sini terus tinggal klik new tab, ketikin namanya yang tadi kayak misalkan bakar ayam Oh, waktu salah ayam bakar. Ayam makan di mana, Pak? Ayam Siap. Makanya saya bilang jangan sampai lupa yang ada tulisan blogspot.com-nya karena dipakai buat ngecek. Ya. Nah, itu, Pak. Nah kayak gini misal, kalian tinggal presentasiin, tinggal buka, kayak gitu. Oke. Mana yang gak tahu ini? Jadi siapa tadi saya bilang? Yang pertama make upin. Siapa yang mau presentasi? Oke, atau duduk. Oke. Yang megang komputer siapa? Dewa. Multi aplikasi. Oh iya, udah publikasi dulu. Kumaha ya teh? Selesaikan dulu. Oke, make upin, di skip. Berarti yang kedua Nggak bisa begitu. oh, Iya kecil. udah beres belum? Bakar ayam? Bakar ayam make upin. Skip mah langsung ke bawah tuh. Oke. Skip. Bakar ayam silakan. Men. Presentasi ya, Men. Langsung. Ayo. Ayo bisa. Tinggal berpresentasi aja. Wah, Pak. Bakar ayam gimana? Apa yang udah kalian bikin? Coba. Cara bikinnya gimana? Ali. Nggak boleh. Yang komputer siapa? Yang presentasi siapa? Oke. Yang lainnya silakan duduk ke posisinya masing-masing. Kembali ke posisinya masing-masing. Guys, Isma, Irma, Ruangan. Ya bagiannya Ocha. sok siapa yang mau presentasi silakan. mana? Bisa ngetik gimana? Ambil Esek, yang presentasi.
Yang presentasi Ahmad terus yang pegang dulu kan? Iya, nah. Oh ya udah. Ahmad. Oh iya, apanya tadi? Iya yang barusan bakar ayam. Ayam kita bakar. Ayam bakar di bakar ayam. Dua. Mana pertinjau gitu? Indah sekali. Ayam bakar. Jadi bikin lapar nih. Ayam bakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok saya, yaitu ayam bakar Tech City. Di sini dari blog ini saya bikin resepnya ya Pak. Bikin resepnya teh bahannya teh ada 750 gram ayam potong sesuai selera, 600 ml air kelapa, 2 buah serai kemarin, 1 ruas lengkuas, 3 cm jahe, 3 mata asam jawa, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan gula merah, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Bumbu halusnya 11 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah besar, 17 buah cabai rawit sesuai selera, 3 buah kemiri, dan 2 sendok ketumbar. Untuk cara membuatnya, langkah pertama tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Tambahkan serai, lengkuas, jahe, asam jawa. Langkah kedua, tambahkan air kelapa, gula merah, garam, gula pasir, dan bubuk setelah mendidih tes rasa. Masukkan ayam dan masak sampai bumbu meresap dan air kelapa menyusut. Langkah keempat, jika sudah matang, angkat. Langkah kelima, bakar dan nanti oleh sisa ungkepan ayam. Lalu lakukan sambil daging ayam dibolak-balik sampai daging ayam berwarna kuning. Langkah keenam, ayam bakar pedas manis siap dihidangkan dengan lalapan dan sambal. Ya dari kelompok yang lain ada yang mau ngasih masukan dari postingannya bakar ayam? Kurang apa kek? Bisa? Ada masukan? Bentar. Baru satu. Postingan karena hiji. Yuk, ada yang mau ngasih masukan? Siapa? Silakan. Gak ada? Masa ada sih? Yuk, masukkan yuk. Yuk. Yang mau ngasih masukan? Go. Ya, Pak. Coba slice dulu ke atas. Nah, untuk foto si ayamnya asa kurang gimana gitu Pak? Boleh diganti kan itu Beda jadi beda. Klik lah. sama beda. Ya kalau bisa mah itu nggak harus pahanya aja. Guys, setting gitu. Ya bisa yang lain, bisa sayap atau satu ekor ayam bisa kan nggak harus itu apa? Nggak harus pahanya aja gitu aja. Oke, masukan dari Mbak Ima.
cari foto yang lebih menarik. Ada lagi baik? Sama ininya banyak ini ayamnya. Wadahnya sedikit Pak. Ayamnya banyak, wadahnya kecil. Oh, Emang sengaja apa gimana? saya Biar kelihatan banyak teh anjing wae. Terus kalau ayamnya ini yang laki-laki apa perempuan? ayam. Oke baik, ada lagi? Bisa buat. Udah? Paling kalau masukan dari Bayu tadi ganti fotonya ke yang lebih menarik dan kalau bisa agak lebih besar modelnya biar lebih indah buat dilihat. Next sama paling di bawah kalau tambahin Instagram yang bawah. Baik. Oke? Itu aja mungkin masukannya. Ada lagi tambahan guys? Nggak ada? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next langsung ke yang beres ini tadi siapa? Yang pertama dulu. Oh iya, make upin. Nama ininya apa make upin? Nama apanya Pak? Nama webnya? Iya, panik. Cuman Ngelihat webnya setelah itu dipublish, oh masih belum dipublish. yang mana sih Pak cara ganti ini? Publish dulu, kalau udah dipublish baru. Oh, oke. Nah, lihat tuh paling bawah. Mana? Scroll ke bawah. Gina storylife.blogspot.com. Oh, siapa yang mau presentasi? Dari kalian? Gina. Gina apa? Apa ya lihat? Gina Storylife. Mana Gina Story apa? Mana nih? Kamu bisa ngajaga baik-baik kemana nih? So, siapa yang mau presentasi? Yuk, waktunya sebentar lagi. Aku. Sip. Oke. Itu ambil contoh. Bang Sijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Delon, perwakilan dari kelompok Makeupin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang blog yang telah kami buat. Blog kami berjudul Makeupin Studio. Dengan di hari pernikahan sudah ditentukan, tapi jasa makeup belum dipesan. Tak perlu khawatir, segera hubungi kami dan buat hari spesial Anda semakin istimewa. Di generasi Z ini, makeup sudah menjadi hal yang tabu ya bagi di kalangan masyarakat. Banyak wanita yang ingin merias wajahnya semenarik mungkin. Kami menawarkan jasa makeup dengan tenaga profesional yang sudah lolos uji di Korea Selatan. Jangan ragu lagi, percayakan riasan profesional dan elegan dari jasa makeup kami. Dan dapatkan merchandise gratis. Tak perlu repot mencari jasa makeup dan penata rambut karena kami bisa melakukan keduanya secara profesional.
Bagi yang minat boleh datang ke Cimahi. Di sini Cimahi, Ya. Cimahi Tengah. Cimahi Tengah. Kita Cimahi. Oke. Ya, ada masukan buat yang kelompok ini? Kurang dewa. Katanya kurang Kalau tidak ada, presentasinya akan ditutup. Ada nggak? baik. Itu kurang lebih. Lewat terus. Siapa yang mau masukan? Ada? Bayu? Enggak. Res? Enggak. Ya, Resta, sorry. Resta? Resta? Susi? Siapa yang mau ngasih masukan? Cuma gitu aja. Ya, Udah bagus. bagus sekali ya. Paling ini apa? Iya, Mat. Sama kelompok Mat. Nama emailnya. Oh iya, Oh iya, tadi lupa mah dia masukin. Belum dimasukin. Oke. Sama Udah itu aja, Mat. Ya. Sip. Ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mat. Boleh dulu Pak? Boleh. Tripsop. Nama ininya apa Tripsop? Oke, apa? Bukan nama itunya, blognya. Sok, siapa yang mau presentasi? Mana-mana? Iya Pak. Siapa yang presentasi? Mana? Hah? Nggak ada kan? Tidak air, Wah, Bener tadi? Tulisan saya bener kan? Kirimin ke WA kan? Di sini juga sama gini, Pak. Yang Cimahi, pakai spasi kan? Nggak boleh pakai spasi. Udah masuk. Kemarin apa ya? Oke, dilanjut sama beres ini dilanjut sama dimsum. Oh, Mama Maca dulu lo bener. Apa nama ini Mama Maca? Dan apa ini? Oke, silakan. Yang ada presentasi ya. Yang mana ini? Nah, itu uji. Tidak ini kamu selesai Pak. Oh, ini kan satu lagi. Mari kalian. Dah, presentasi. Ismail presentasinya. Ayo siapa cepat, waktunya bentar lagi 3 menit lagi nih. Oke, kita lanjut aja ya. Berarti langsung yang ini sama kayak yang tadi, tapi fotonya udah lumayan menarik. Ini juga resep, berarti bagus banget.
Sip, jangan lupa ditambahin Instagramnya, isi lupa. Ya Pak. Sudah bagus. Oke. Modal. Terakhir dimsum, apa nama dimsumnya? Ayo. Websitenya? Yo. Waktunya habis. Apa nama website dimsumnya? Nggak ada? Nggak ada, nggak ketemu? Oke, berarti yang dua lagi tolong dicek lagi namanya. Berarti itu kan ada yang bentrok sama yang lain. Silakan bikin lagi, berarti nanti di pertemuan berikutnya bikin lagi di name yang baru, URL name yang baru, tolong diganti. Berarti ada bentrok sama yang lain. Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah apa namanya presentasi. Oke, kesimpulannya gimana? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Apa aja yang udah dipelajari hari ini? So, tadi udah belajar apa aja? Mobile marketing. Oke, jangan lupa nanti silakan dibuka di handphone kalian masing-masing dan silakan diedit lagi di handphone kalian. Di pertemuan berikutnya saya mau lihat progres kalian udah sampai mana di websitenya pakai blog ini, biar nanti pas di akhir penilaiannya bisa lebih bagus lagi. Oke? Tinggal di make up lagi websitenya, oke? Terus apa lagi? Ada lagi yang udah dipelajari selain tadi mobile marketing? Bikin apa? Bikin blogger, bikin blog.com. Oke, bagi yang belum punya aplikasinya silahkan install dulu sekarang. Jadi nanti setiap kalian libur atau lagi kosong nggak ada guru, kalian bisa ngisi blog kalian, dibagus-bagusin lagi, dipercantik lagi, di make upin lagi blognya biar lebih menarik. Lanjut, jangan lupa dikerjakan di grup WhatsApp kemarin udah saya kirimkan. Linknya ada di situ, silahkan kalian kerjakan. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan belajar masih di tentang blog. Tapi saya pengen lihat gimana sih progres kalian. Jadi harus ada progres ya. Blognya harus lebih cantik lagi, harus lebih bagus lagi. Oke? Jangan lupa kontennya juga harus yang menarik. Jangan cuma nge-share resep doang gitu. Atau jangan cuma apa namanya promosinya yang biasa-biasa aja. Tapi saya pengen yang promosi yang wow. Wow. Sampai saya bilang wow. Oke? Sip. Sampai sini gimana pertemuan hari ini teman-teman? Pusing tuh? Lebih mending sekarang apa yang kemarin? Pusing nggak? Kemarin emang lebih susah ya? Masa nggak? Gampang iya sih, karena udah ada template kan, udah tinggal rubah-rubah aja. Menyenangkan. Saya minta satu kata dari setiap orang yang ada di sini, silakan. Mulai dari yang paling belakang, berarti Agung dulu. Saya minta satu kata buat hari ini. Lain kata. Yang kamu rasakan buat hari ini, Go. Senang, yep. Senang, baik. Sangat gembira. Dua kata. Ahmad. Lapar. Gara-gara ngeliatin itu ya ngedit aja bikin lapar. Putri. Mantap. Aul. Senang. Sisi. Seru. Neo. Nelon. Oh, Abi. Well. Oke, Anissa.
Bakar. Oke, Wanda. Ngakak. Oke. Rame pak. Oke, Adam. Isma. Senang. Irma. Oi. Moy. Resti. Resta. Sorry. Resti boy. Resta. Senang. Sus. Not bad. Bad. Friska. Seru. Andin. Seru. Terakhir Gin. Gokil. Gokil. Oke, gitu aja. Terima kasih di pertemuan hari ini. Semoga next time kalian ada sesuatu yang belajar dari hari ini. Di pertemuan berikutnya kalian bisa belajar dari kekurangan di hari ini. Oke, gitu aja. Silakan dipimpin doanya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semuanya. Silakan tepuk tangan buat kalian. Nanti balik lagi semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bertemu dengan saya di pelajaran berikutnya. Gue situ.